Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back again to my channel. Selamat datang kembali di channel saya Edusentris Jember bersama saya Andika. Untuk Anda yang ingin belajar TOEFL tetapi kemampuan bahasa Inggris Anda masih kurang, maka dengan mengunjungi channel ini tindakan Anda sudah benar. Pada bagian ke-21 ini, saya akan membahas bagaimana cara membuat kalimat simple present dalam bentuk verbal. Kalimat ini akan kita terangkan dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif atau tanya. Nah, mengapa Anda penting untuk mengetahui kalimat ini? Karena ini adalah kalimat yang paling banyak digunakan pada soal TOEFL. Sebelum kita simak penjelasannya, untuk terus mendapatkan manfaat dari belajar bahasa Inggris di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Mari kita saksikan penjelasannya. Oke, kali ini kita akan mempelajari materi simple present tense, yaitu membuat kalimat verbal dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif atau tanya. Untuk itu sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kita akan mereview sebentar ya untuk kegunaan simple present. Jadi kapan kita menggunakan simple present, yaitu untuk kegiatan yang merupakan kegiatan sehari-hari, kemudian untuk kebenaran yang bersifat umum, kemudian untuk kegiatan yang merupakan kebiasaan, kemudian untuk perintah, permintaan, atau petunjuk, kemudian untuk jadwal yang sudah ditetapkan, kemudian untuk menyatakan perasaan, indera, pikiran, dan kepemilikan, dan kemudian untuk membuat kalimat sederhana. Jika kalian ingin mendapatkan keterangan lebih lengkapnya, Anda bisa melihat di video saya sebelumnya. Nah, jadi untuk membuat kalimat itu kita membutuhkan apa yang namanya rumus ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari rumus simple present verbal. Untuk membuat kalimat positif atau statement, kalimat positif tandanya adalah plus ini ya. Rumusnya adalah subjek, kemudian diikuti verb s or es, kemudian diikuti oleh objek. Bagaimana contoh kalimatnya? Nah, ini adalah rumusnya. Saya tulis untuk subjek nanti yang berwarna hijau, kemudian untuk verb s atau es ini yang berwarna merah. Untuk objek ini adalah yang berwarna ungu. Kita mulai dengan contoh kalimat menggunakan subjek I. I study English, artinya saya belajar bahasa Inggris. Kemudian dengan subjek you. You cook dinner, artinya kamu memasak makan malam. Kemudian dengan subjek he. He buys a pencil, artinya dia membeli sebuah pensil. Apa yang berbeda di sini? Ya tentunya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kalau subjek he, she, dan it ya pasti menggunakan verb s ya, verb berakhiran s. Kemudian she knows me, artinya dia kenal saya. Kemudian it eats fish, artinya itu makan ikan. Itu maksudnya binatang itu ya. Kemudian berikutnya dengan subjek we paint a house, artinya kami atau kita mengecat sebuah rumah. Kemudian dengan subjek you play football. You di sini berarti kalian bermain sepak bola. Kemudian dengan subjek they watch TV, artinya mereka menonton TV. Itu semua adalah contoh kalimat positif dengan menggunakan simple present verbal. Berikutnya adalah rumus untuk membentuk kalimat negatif. Bagaimana rumusnya? Nah, bisa kita lihat di sini ada subjek diikuti auxiliary verb atau kata kerja bantu do atau does.
kemudian diikuti not, kemudian diikuti verb 1, kemudian diikuti objek. Pastinya Anda masih ingat ya, subjek apa saja yang diikuti do, yaitu subjek I, you, we, dan they. Sedangkan subjek yang diikuti does adalah he, she, dan it. Do atau does jika bertemu not itu bisa kita gunakan contraction atau penyingkatannya ya, yaitu do not menjadi don't, sedangkan does not menjadi doesn't. Bagaimana contoh kalimatnya? Mari kita saksikan. Nah, jadi nanti yang berwarna hijau ini adalah subjek, kemudian yang berwarna pink ini adalah do atau does, kemudian not ini berwarna biru, kemudian yang berwarna merah ini adalah verb 1 dan diikuti objek yang berwarna ungu. Nah, dari kalimat yang pertama, I study English, bentuk negatifnya berubah menjadi I don't study English. Artinya menjadi saya tidak belajar bahasa Inggris. Kemudian dari kalimat yang berikutnya, you cook dinner, kalimat negatifnya berubah menjadi you don't cook dinner. Artinya, kamu tidak memasak makan malam. Kemudian dari kalimat berikutnya, he buys a pencil, kalimat negatifnya berubah menjadi he doesn't buy a pencil. Artinya, dia tidak membeli sebuah pensil. Kemudian dari kalimat berikutnya, she knows me, berubah menjadi she doesn't know me. Artinya, dia tidak kenal saya. Kemudian dari kalimat it eats fish, berubah menjadi bentuk negatifnya it doesn't eat fish, atau artinya itu tidak makan ikan. Nah, jadi apa yang perlu diperhatikan di sini yaitu tentang penggunaan do atau does tadi ya, bahwa hanya he, she, dan it yang menggunakan does. Dan untuk verb yang awalnya tadi pada kalimat positif untuk he, she, it ini ada berakhiran s, untuk kalimat negatif tidak berakhiran s. Semuanya menggunakan verb bentuk pertama, verb 1. Kita lanjutkan dengan subjek we. Dari kalimat we paint a house berubah menjadi we don't paint a house. Artinya kami atau kita tidak mengecat sebuah rumah. Kemudian dari kalimat you play football, bentuk negatifnya berubah menjadi you don't play football. Artinya saya tidak bermain sepak bola. Kok saya sih? Maksudnya kalian ya. Kalian tidak bermain sepak bola. Kemudian dari kalimat they watch TV berubah menjadi they don't watch TV. Artinya mereka tidak menonton TV. Oke, itu adalah contoh kalimat negatif dengan semua subjek. Berikutnya adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Tandanya adalah dengan menggunakan tanda tanya ya. Nah, pada kalimat interrogatif ini adalah yang model yes or no question atau kalimat tanya yang membutuhkan jawaban yes or no. Membutuhkan jawaban ya atau tidak. Untuk rumusnya sendiri adalah do atau does diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb 1, verb 1, diikuti dengan objek, kemudian jangan lupa diikuti dengan tanda tanya. Bagaimana contoh kalimatnya? Yuk kita saksikan. Nah, jadi di sini ada do atau does yang berwarna ungu, pink, kemudian subjek yang berwarna hijau, verb 1 berwarna merah, dan objek yang berwarna ungu. Kemudian sekalian dengan jawabannya. Jadi kalau kita menjawab yes, nanti diikuti dengan subjek, kemudian diikuti do atau does, tergantung dengan subjeknya apa. Kemudian kalau menjawab no, maka diikuti subjek, kemudian
diikuti don't atau doesn't. Penggunaannya tergantung dari apa subjek yang digunakan. Oke, kita mulai dari kalimat yang pertama, I study English. Kalimat interrogatifnya berubah menjadi do I study English? Artinya, apakah saya belajar bahasa Inggris? Kalau iya jawabannya yes I do. Kalau tidak jawabannya no I don't. Yes I do dan no I don't ini cukup diartikan ya atau tidak. Kemudian yang kalimat kedua, you cook dinner. Untuk interrogatifnya menjadi do you cook dinner? Yang berarti apakah kamu memasak makan malam? Jawabannya yes you do atau no you don't. Yang berikutnya, he buys a pencil. Untuk interrogatifnya berubah menjadi does he buy a pencil? Artinya, apakah dia membeli sebuah pensil? Jawabannya kalau iya berarti yes he does. Kalau tidak berarti no he doesn't. Kemudian dari kalimat she knows me, kalimat tanya berubah menjadi does she know me? Artinya, apakah dia kenal saya? Kalau iya jawabannya yes she does. Kalau tidak jawabannya no she doesn't. Kemudian dari kalimat it eats fish berubah menjadi does it eat fish? Artinya apakah itu makan ikan? Kalau iya jawabannya yes it does. Kalau tidak jawabannya no it doesn't. Sama halnya dengan kalimat negatif. Pada kalimat interrogatif semua verbnya menggunakan verb 1. Tetapi penggunaan do atau does ini dilihat dari penggunaan subjek yang ada. Jadi untuk he, she, it harus menggunakan auxiliary verb does. Kita lanjutkan dengan kalimat berikutnya. We paint a house. Untuk kalimat interrogatifnya berubah menjadi do we paint a house? Artinya, apakah kami atau kita mengecat sebuah rumah? Jawabannya kalau iya, yes we do. Kalau tidak, no we don't. Kemudian dari kalimat you play football, kalimat interrogatifnya menjadi do you play football? Artinya, apakah kalian bermain sepak bola? Kalau iya, menjadi yes you do. Kalau tidak, menjadi no you don't. Kemudian yang terakhir, dari kalimat they watch TV, untuk interrogatifnya berubah menjadi do they watch TV? Artinya apakah mereka menonton TV? Kalau iya, jawabannya yes they do. Kalau tidak, jawabannya no they don't. Oke, itu semua adalah penjelasan tentang membuat kalimat simple present tense dalam bentuk verbal dengan bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Tentunya setelah menyimak kalimat ini, supaya lebih paham, saya akan memberikan kuis untuk Anda. Nah, dilihat di sini ada 6 soal, di mana pada setiap soal saya akan memberikan clue atau petunjuk ya. Contohnya pada nomor 1 ini ada kata I drive a car. I ini kita harus tahu kalau I ini subjek ya. Kemudian drive ini adalah verb-nya. Kemudian a car ini adalah objeknya. Dari clue ini Anda diminta untuk membuat menjadi kalimat positif, negatif, dan tanya. Di sini di bagian bawah ada vocabulary atau kosakata yang akan membantu Anda untuk mengerjakan kalimat ya. Dan di atas ini saya tulis kembali ya rumus membuat kalimat positif, negatif, dan tanya yang barusan kita pelajari. Nah, saya beri contoh mengerjakannya. Untuk nomor 1 dari I drive a car. Untuk bentuk positifnya menjadi I drive a car. Sama saja ya. Jadi ada subjek, verb, dan
objek. Kemudian untuk negatifnya, kita lihat di atas ini ada subjek, kemudian ada don't atau doesn't diikuti verb 1 dan objek. Maka berubah menjadi, untuk negatifnya menjadi I don't drive a car. Kemudian untuk interrogatifnya, kita lihat di atas ini ada do atau does, kemudian ada subjek, kemudian ada verb 1, kemudian ada objek. Kemudian diikuti tanda tanya. Maka untuk nomor 1, jawabannya menjadi do I drive a car? Oke, itu adalah contoh cara mengerjakan kuis ini. Jika Anda ingin belajar benar-benar, Anda bisa sekarang menyediakan selembar kertas dengan pensil. Kemudian Anda bisa pause video ini. Kemudian Anda bisa menjawab dulu pertanyaan ini. Setelah itu, Anda bisa play lagi video ini untuk mendengarkan pembahasannya. Anda bisa pause video ini sekarang. Oke, kita lanjutkan pembahasan kuis ini. Untuk yang nomor 2, Lala bring an umbrella. Kalimat positifnya menjadi Lala brings an umbrella. Karena Lala adalah she, maka harus menggunakan verb s. Kemudian untuk kalimat negatifnya, Lala doesn't bring an umbrella. Untuk kalimat tanyanya, does Lala bring an umbrella? Kemudian untuk nomor 3, ada kata passengers enjoy the trip. Maka untuk positifnya menjadi passengers enjoy the trip. Negatifnya menjadi passengers don't enjoy the trip. Untuk kalimat tanyanya berubah menjadi do passengers enjoy the trip? Untuk nomor 4, I and Ali make kites. I and Ali ini sama dengan we dalam subjek. Untuk kalimat positifnya menjadi I and Ali make kites. Negatifnya menjadi I and Ali don't make kites. Untuk kalimat tanyanya berubah menjadi do I and Ali make kites? Kemudian untuk nomor 5, Burhan brush his teeth. Untuk kalimat positifnya menjadi Burhan brushes his teeth. Karena Burhan adalah he, maka harus menggunakan verb berakhiran s atau es. Kemudian negatifnya menjadi Burhan doesn't brush his teeth. Untuk kalimat tanyanya berubah menjadi does Burhan brush his teeth? Kemudian untuk yang nomor 6, pen and marker have ink. Pen and marker adalah benda yang jumlahnya lebih dari 1. Untuk kata gantinya dalam subjek adalah they. Maka kalimat positifnya adalah pen and marker have ink. Jadi karena dia they tetap menggunakan verb 1 ya. Negatifnya berubah menjadi pen and marker doesn't have ink. Untuk kalimat tanyanya, do pen and marker have ink? Oke. Baik, sekian penjelasan di video ini. Jangan lupa kembali untuk subscribe, like, share, dan komen. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga ilmu yang saya terangkan ini bermanfaat untuk pelajaran bahasa Inggris Anda, khususnya tentang materi TOEFL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.